Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Edi Saputro. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. 1. Peradaban Islam di Indonesia. Islam tersebar di wilayah Indonesia pada pertengahan abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Setelah berdirinya beberapa kerajaan Islam, salah satunya adalah Kerajaan Malaka yang memiliki peranan besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Setelah itu, para dai menyebarkannya ke seluruh pulau-pulau di Indonesia dan giat menyebarkannya sehingga Islam tersebar secara merata. Ilmuwan Belanda lainnya, Moquet, menyampaikan bahwa asal-usul Islam di Nusantara adalah Gujarat di pesisir selatan India. Islam di Indonesia sendiri memiliki sistem pemerintahan yang berupa kerajaan. 2. Perkembangan Islam di Malaysia. Islam masuk ke wilayah ini lewat jalur pedagang-pedagang Arab. Disebutkan bahwa mereka sampai ke Malaka pada tahun 675 Hijriah atau 1276 Masehi. Raja Malaka masuk Islam melalui tangan mereka dan mengganti namanya menjadi Muhammad Shah, lalu diikuti oleh rakyatnya. Malaka merupakan kerajaan Islam pertama di sana. Islam sampai ke Malaysia belakangan dari sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ke-7. Berdasarkan keterangan ini, maka asal-usul masuknya Islam ke Malaysia berdasar pada yang dikemukakan oleh Aziyumardi Azra bahwa Islam datang dari India yakni Gujarat dan Malabar. Aziyumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia setidaknya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam langsung dari Arab. Yang kedua, Islam berasal dari India. Yang ketiga, Islam berasal dari Malabar. 3. Perkembangan Islam di Thailand. Di Muang Thai, Thailand, terdapat sekitar 2,2 juta kaum muslimin atau 4% dari penduduk umumnya. Thailand dibagi menjadi 4 provinsi yang paling banyak penganut Islam, yaitu di provinsi bagian selatan, tepatnya di kota Satun, Navariwat, Patani, dan Yala. Pekerjaan kaum muslimin Thailand cukup beragam, namun yang paling dominan adalah petani, pedagang kecil, buruh pabrik, dan pegawai pemerintahan. Agama Islam di Thailand merupakan minoritas yang paling kuat di daerah Patani pada abad ke-17 dan pernah menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara dan menghasilkan ulama besar seperti Daud bin Abdillah bin Idris al-Fatani. Umat Islam memiliki sejarah yang panjang dalam kerajaan Thailand. Hubungan mereka dengan masyarakat Thailand serta peran mereka dalam negara dapat ditelusuri ke zaman Ayataya. Kedatangan Islam di negeri Thailand telah terasa pada masa kerajaan Sukhothai di abad ke-13, yang merupakan buah hubungan dari dagang yang dibangun oleh saudagar Muslim. 4. Perkembangan Islam di Filipina. Masuknya agama Islam di Pulau Mindanao, Filipina adalah di dalam abad ke-15 yang mula-mula membawanya ialah Syarif, kebungsuan yang datang dari Johor. Kapten Thomas Force yang menuliskan cerita dalam tahun 1775 Masehi mengaku bahwa orang Arab yang mula-mula masuk ke Pulau Mindanao 300 tahun yang lalu adalah keturunan Syarif dari Mekah. Dalam catatan sejarah Pulau Sulu, Filipina, memeluk Islam yang datang ke sana ialah Sayyid Abdul Aziz yang dahulu telah mengislamkan Sultan Muhammad Shah di Malaka. Kemudian datanglah penyair Islam kedua, orang Arab juga namanya Abu Bakar. Ia datang ke sana sudah melalui Palembang dan Brunei. Sesudah dia barulah datang seorang bangsawan dari Minangkabau bernama Raja Bagindo. Para peneliti sejarah menyebutkan bahwa Islam masuk ke Filipina melalui jalan Sumatera dan Melayu. Ini dimulai sekitar tahun 270 Hijriah atau 883 Masehi. 5. Perkembangan Islam di Myanmar. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Para saudagar Arab beragama Islam ini mendarat di delta sungai Ayeyarwady, semenanjung Tari-Tari, dan daerah Rakhine. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina, dan Persia. Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Moor, Pakistan, dan Melayu. Selain itu, beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam seperti dari etnis Rakhine dan Shan. Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya.
dikarenakan banyaknya umat Muslim India yang bermigrasi ke Myanmar. Tapi populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India-Myanmar ditandatangani pada tahun 1941. Sebagian umat Muslim di Myanmar bekerja sebagai penjajah, pelaut, saudagar, dan tentara. Beberapa di antaranya juga bekerja sebagai penasihat politik kerajaan Burma. 6. Perkembangan Islam di Singapura. Islam masuk ke Singapura tidak dapat dipisahkan dari proses masuknya Islam ke Asia Tenggara secara umum. Karena secara geografis Singapura hanyalah salah satu pulau kecil yang terdapat di tanah semenanjung Melayu. Penyebaran Islam pada fase awal kepada masyarakat Asia Tenggara lebih kental dengan nuansa tasawuf. Karena itu, penyebaran Islam di Singapura juga tidak terlepas dari corak tasawuf. Buktinya, pelajaran tasawuf sangat diminati oleh ulama-ulama tempatan dan raja-raja Melayu. Kumpulan tarekat sufi terbesar di Singapura yang masih ada sampai sekarang yaitu Tariqah Al-Alawiyah yang terdapat di Masjid Al-Balawi. Tarekat ini dipimpin oleh Syekh Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Atas. 7. Perkembangan Islam di Vietnam dan Kamboja. Komunitas Champa adalah warga kerajaan Champa, suatu kerajaan besar di Asia Tenggara pada abad ke-17. Kontak dagang dengan berbagai negara tetangga telah membuka jalan bagi masuknya agama Islam ke kerajaan ini. Islam masuk ke Champa diperkirakan pada tahun 1607. Banyak warga Champa yang kemudian memeluk Islam. Tak hanya warga biasa, keluarga kerajaan banyak yang memeluk Islam. Champa terletak di Vietnam Tengah, garis lintang 17 utara hingga Saigon merupakan sebuah kerajaan tertua yang pernah ada dan disinggung oleh satu teks Cina pada akhir abad ke-11 Masehi. Di bagian akhir tulisannya tentang kedatangan Islam ke Champa, The Introduction of Islam to Champa, Dr. Pierre Yev mengatakan bahwa yang meyakinkan ia bahwa pemerintahan Champa memeluk Islam pada akhir abad ke-17 Masehi. Kemudian, karena gangguan Vietnam, proses pengislaman itu berlaku sebagian saja, tidak menyeluruh. Seandainya golongan pendatang Champa ke Kamboja diambil, maka hampir 80% dari keseluruhan penduduk Champa memeluk agama Islam. Bukti-bukti tentang adanya hubungan negeri Champa dengan kawasan lain Asia, khususnya Asia Tenggara, menunjukkan dan menyanggahi kenyataan yang menyebutkan hilangnya negeri Champa dari sejarah. 8. Perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam, semenjak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Batatar. Raja Awang Alak Batatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 Masehi. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, Hasan, sebagaimana yang tercantum dalam batu tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. 9. Perkembangan Islam di Laos. Agama Islam pertama kali masuk di Laos melalui para pedagang Cina dari Yunan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangga seperti Thailand dan Burma. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Peninggalan kaum Chin Hao yang ada hingga hari ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di dataran tinggi dan perbukitan. Mereka menyuplai kebutuhan pokok masyarakat perkotaan. Dari para pedagang tersebut, kemudian umat Islam di Laos berkembang dengan membangun tempat ibadah seperti mendirikan masjid di negara Laos. Sebelum Islam masuk, sebenarnya telah ada etnis lain yang beradaptasi di negara Laos, seperti etnis Lao atau yang dikenal sebagai etnis Lao Lum.
etnis tersebut yang mendominasi dari kuantitas jumlah penduduk serta selalu mendominasi dalam hal komunitas masyarakat dan dalam aspek pemerintahan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.